hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebesaran dan bahkan sukacita yang terus Ia tambahkan bagi kita. Sampai pada saat ini kita dapat kembali dipertemukan untuk bersama-sama mempersiapkan diri menyambut minggu bekerja. Namun kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebagai bekal persiapan kita. Sebelum kita lanjut untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang siap, dan biarlah setelah kami mendengarkan firman ini, kami dapat memiliki pembaharuan di dalam hati kami, dan hidup lebih taat kepada Tuhan. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat Tuhan yang suci ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 49, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku." Ketika kita membaca ayat ini, di ayat yang ketiga, kita dihamparkan dengan informasi bahwa Ruben ini adalah anak sulung dari Yakub, dan dia dianggap sebagai kekuatan, dan dia seseorang yang sangat gagah. Dan dia adalah keluhuran utama di dalam keluarga Yakub karena dia adalah anak sulung. Namun yang menarik di sini, ketika setelah selesai ia mengungkapkan janji berkat, di ayat yang keempat sepertinya ada kutukan yang diberikan kepada Ruben oleh karena ia telah melanggar kesucian dari hidupnya. Apa yang telah ia lakukan? Yang telah dilakukan oleh Ruben adalah ketika kematian dari istri Yakub, Rahel, di situ Ruben mengambil peluang dan dia meniduri istri dari ayahnya Yakub, yaitu Bilha. Sehingga oleh karena akibat itu dia harus menerima kutuk bahwa dia bukan lagi menjadi seorang yang gagah perkasa, namun oleh karena kelakuan dosa yang ia lakukan, sehingga ia tidak menjadi yang terutama lagi. Sehingga kalau kita melihat dari secara keseluruhan teks ini, kita semua diberikan amaran untuk benar-benar berhati-hati di dalam langkah keimanan kita selama kita masih ada di dalam proses perjalanan di atas duniawi ini. Minggu bekerja ini tidak mudah. Minggu bekerja yang kita jalani, pastinya ada saja hal-hal yang setan lakukan yang sangat amat sederhana, yang pada akhirnya itu bisa membawa kita ke dalam jurang berdosa yang sangat dalam. Oleh sebab itu, sebagaimana Ruben telah melakukan pelanggaran dosanya kepada Yakub dan akhirnya ia mendapat kutuk, kita juga ada di dalam satu pola yang sama. Kalau kita melakukan dosa yang dalam, yang seharusnya berkat menjadi bagian kita, menjadi kutuk oleh karena kelakuan kita. Sepanjang minggu bekerja, amaran yang sangat jelas bagi kita semua bahwa yang perlu dan penting untuk diperhatikan sebagai umat-umat Tuhan, langkah kaki kita, setiap pertimbangan hidup kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan tentunya jangan sampai kita melakukan dosa yang sangat keji seperti yang Ruben lakukan. Alkitab mencatat ini supaya agar dapat menjadi pembelajaran bagi setiap pembaca di kemudian hari. Saat ini kita sebagai pembaca dan bahkan kita sebagai perenung firman Tuhan, marilah kita lakukan yang terbaik. Melangkah dengan hati-hati sehingga kita tidak mencatat satu sejarah yang buruk bagi keturunan kita yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah merenungkan firman-Mu. Sebagaimana Ruben telah melanggar kesuciannya, ia tidur dengan Bilha, dan ini menjadi kutuk atasnya. Kami sebagai umat-umat-Mu, kami tidak mau melakukannya, dan kami tidak mau kutuk datang atas kami. Oleh sebab itu, kami mau tetap setia kepada-Mu. Dan ajarlah kami untuk melakukan segala sesuatu
yang baik, dan hidup setia di hadapan-Mu adalah satu sukacita bagi kami. Dan berkat-berkat Tuhan akan terus berkelimpahan bagi kami. Kami tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan akan memberkati semua umat-umat Tuhan yang merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan ini bersama-sama. Pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka di dalam keluarga, setiap hal yang mereka pinta kepada Tuhan, dengarkanlah setiap seruan mereka. Karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dari dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.